Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung Sosiologi 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Alam dengan NIM 1208030071 jurusan Sosiologi angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang A. Sosiologi, B. Komunikasi, dan C. Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, ada arti dari sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosio yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Jadi menurut saya, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita manusia akan jauh lebih mudah mempelajari tentang ilmu manusia di dalam masyarakat. Dengan mempelajari sosiologi, kita jauh lebih mudah mengerti ilmu-ilmu bermasyarakat. Yang kedua, ada arti dari komunikasi. Komunikasi itu berarti cara menyampaikan pesan atau makna dan lain sebagainya agar manusia saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, komunikasi harus kita pahami dan mengerti agar kita dapat menyampaikan pesan kepada manusia lainnya secara baik dan benar. Yang ketiga, ada sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi ini salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang cara berkomunikasi antar manusia di dalam masyarakat. Oleh karena itu juga, kita sebagai manusia akan jauh lebih paham cara berkomunikasi kita di dalam suatu masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pemberitaan secara bohong. Menurut Burhan Bungin ada peran ganda yang dilakukan media. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Sebagai media humanis dan di sisi lain mengembangkan nilai-nilai kehewanan. Sudah tidak asing lagi bahwa media sedang mengembangkan nilai-nilai kehewanan. Menurut saya, dengan adanya sinetron-sinetron yang kurang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, salah satunya Kisah Cinta Remaja, akan membuat masyarakat Indonesia jauh lebih kurang teredukasi dibanding media yang membuat rakyat Indonesia teredukasi. Seperti memunculkan informasi-informasi yang informatif, tidak memunculkan informasi yang hoaks atau berita bohong yang dapat membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah. Media sudah seharusnya menjadi media yang humanis dengan memberikan informasi yang sesuai fakta, tidak memberikan berita yang bohong dan memberikan tayangan-tayangan yang kurang bermutu. Sudah seharusnya media humanis dan memberikan tayangan-tayangan yang baik bagi rakyat Indonesia. Media mengangkat masalah-masalah humanisme serta mendorong agar tidak berkembangnya nilai-nilai kehewanan. Banyak media yang seharusnya dapat menayangkan nilai-nilai humanisme seperti tayangan-tayangan tentang membantu orang lain atau memberikan edukasi terhadap masyarakat, serta media sudah seharusnya menyampaikan informasi yang sesuai fakta agar dapat membuat rakyat Indonesia memiliki nilai humanisme yang lebih tinggi dibanding sekarang. Karena menurut saya, rakyat Indonesia sekarang sudah banyak yang kehilangan jati diri. Banyak rakyat Indonesia yang sudah memiliki jiwa individualis dibanding asli Indonesia seperti rasa kekeluargaan sudah mulai ditinggalkan. Media sudah seharusnya memiliki peran penting akan hal tersebut dan menolak atau mendorong agar tidak berkembangnya nilai-nilai kehewanan. Nilai kehewanan yang sangat buruk bagi rakyat Indonesia, khususnya generasi sekarang, generasi yang masih SMP, SMA. Sudah seharusnya media dapat mencegah hal tersebut menjadi
tidak terjadi dan mencegah tayangan-tayangan yang kurang baik untuk dapat tayang di media-media Indonesia. Apa yang disebut dengan ideologi media? Ideologi media. Ideologi yang artinya dasar dan media yang artinya platform untuk menyampaikan suatu pesan atau hal-hal yang dapat dan harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi menurut saya ideologi media adalah suatu dasar di suatu media yang akan membawa media tersebut ke arah ideologi yang mereka anut atau dasar yang mereka anut. Oleh karena itu, media-media di Indonesia sudah seharusnya memiliki dasar yang sesuai dengan falsafah Indonesia atau bisa disebut juga Bhinneka Tunggal Ika, agar media di Indonesia tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah belah dan memiliki ideologi yang membawa ke arah yang lebih baik. Jelaskan fungsi media dan berikan contohnya masing-masing. Di sini saya akan menyebutkan tentang fungsi-fungsi dari media beserta contohnya. Yang pertama, fungsi dari media yaitu sumber informasi dan pengetahuan. Di zaman globalisasi serta pandemi COVID-19 yang terus-menerus menghantam Indonesia, fungsi media sebagai sarana informasi serta pendidikan itu menjadi sangatlah vital. Karena mahasiswa maupun pelajar sangat membutuhkan peran media sebagai lahan untuk informasi serta pengetahuan. Informasi juga akan membuat masyarakat Indonesia lebih up to date tentang berita masa kini. Yang kedua, fungsi media sebagai sarana pendidikan yang memudahkan segala metode pembelajaran. Contohnya yaitu YouTube dan Google. YouTube dan Google akan memudahkan mahasiswa serta pelajar dalam menerima pembelajaran dan penambah materi dari guru yang telah disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, YouTube serta Google dapat membantu peran-peran guru yang ada di sekolah sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa serta pelajar. Yang ketiga, ada mengatasi ruang, waktu, dan kemampuan indera manusia. Contohnya, di zaman sekarang sudah banyak aplikasi atau media sosial yang akan membuat manusia merasa lebih dekat satu sama lain. Contohnya aplikasi WhatsApp. Aplikasi tersebut mempunyai fitur video call serta voice call. Fitur tersebut akan membuat kemudahan antar manusia. Bila seseorang yang berada jauh di sana akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang yang sesama jauh. Yang terakhir, saya akan menyebutkan tentang sumber fungsi media yang memberikan pendapat atau gagasan ataupun ide. Nah, salah satu platform media sosial yaitu TikTok akan jauh lebih mudah menampung aspirasi masyarakat serta pelajar yang saat ini mahasiswa serta pelajar sedang mendemo tentang naiknya bahan pokok, naiknya BBM, serta lain sebagainya. Aplikasi TikTok bisa menjadi wadah penyampaian aspirasi mahasiswa serta pelajar agar dapat didengar oleh petinggi-petinggi negara. Jelaskan pendapat Anda, fenomena apa yang terjadi bungkamnya media tersebut? Fenomena media bungkam ketika terjadi ketidakselarasan akan pemerintah serta menjeritnya rakyat-rakyat kecil karena naiknya bahan pokok, naiknya BBM. Ketika mahasiswa sedang menyuarakan aspirasi rakyat, media seakan-akan bungkam akan hal tersebut. Namun menurut saya, hal tersebut sudah menjadi lumrah karena media sudah dikuasai oleh petinggi-petinggi negara yang memiliki kepentingan pribadi serta kepentingan kelompok. Hal tersebut akan jauh lebih mudah mengontrol media yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga membuat media seakan-akan bungkam akan hal-hal yang tidak selaras yang terjadi di negara Indonesia. Menurut saya, sudah seharusnya media
dapat mendukung aspirasi-aspirasi rakyat kecil dan hal yang dilakukan oleh mahasiswa yang setidaknya mendukung hal-hal yang akan membuat masyarakat kecil itu menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Media sudah seharusnya mempunyai peran penting akan hal tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.